Fadl. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamana qalilan wa iyaya fattaqun. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتقتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Demikian kita bersama-sama telah menonton ayat suci Al-Quran. Semoga menjadi amal jariah buat kita semua, baik yang membaca maupun yang mendengarkan, dan tentunya kita dalam curahan ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, para ustadz dan ayah bunda, sahabat PMH, baik yang sudah bergabung maupun yang baru bergabung, alhamdulillah kita tiba pada acara puncak yang kita nantikan, yakni kajian seputar fikih zakat. Namun nanti akan ada sesi tanya jawab dan konsultasi terkait dengan tema kita pada malam hari ini. Oleh sebab itu, langsung saja kita simak bersama-sama kajian dari Al-Ustadz Abdul Kholik LCMHI, beliau selaku Dewan Syariah Lembaga Zakat Nasional Baitul Mal Hidayatullah. Pada Al-Ustadz, waktu dan virtual kami persilakan. Tafadhol Mas Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ala asyrafil anbiya wa ala alihi wa ashabi ajmain hal wa la quwwata illa billahil azim. Alhamdulillah, Allah berikan kesempatan kita di malam hari ini berupa kesempatan yang luar biasa, anugerah yang luar biasa, karena Allah berikan perpanjangan umur buat kita semuanya, bisa memasuki tahun baru Hijriah sehingga di bulan Muharram. Kita harapkan bahwa ini adalah merupakan tambahan kesempatan beramal soleh untuk kita semuanya. Pak Firjun dan juga sahabat firman, para ibu dan Allah yang pada malam hari ini bersama-sama dalam forum ini. Terkait dengan apa yang mau kita bincangkan di malam hari ini, saya kemarin dihubungi Ustadz Nasri bahwa kita insya Allah akan ada bincang-bincang terkait dengan beberapa hal yang telah disampaikan oleh para ibu, bapak, sahabat MH, ya. Sehingga saya pada malam hari ini tidak akan menyampaikan materi tertentu, ya, tetapi saya hanya ingin merespon dari beberapa pertanyaan yang telah masuk. Yang jelas bahwa kita harapkan setiap saat Allah berikan kesempatan kita
untuk tambahan amal soleh ini adalah niatan kita untuk merubah kondisi dari yang lalu yang sudah baik menjadi lebih baik, menjadi lebih baik. Dan kenyataannya memang ini juga bagian daripada jaminan kemakmuran dalam perilaku ekonomi Islam. Ya, salah satu jaminan kemakmurannya adalah adanya zakat. Jaminan kemakmuran ini diperuntukkan kepada 8 asnaf yang ada. Ya, itulah diantara jaminannya. Dan Rasulullah SAW membuktikan bahwa ketika dulu pada awalnya ya, Rasulullah itu ketika ada kaum muslimin yang meninggal ketika di Madinah itu, maka beliau akan bertanya, adakah yang bersangkutan ini memiliki tanggungan hutang? Ya. Kalau dikatakan ada tanggungan hutang, ditanya lagi, ya. Adakah yang bersangkutan ini memiliki tinggalan harta untuk melunasi hutangnya? Kalau ada untuk melunasi hutangnya, maka beliau menyolat. Atau ada yang nanggung, dia nggak punya tapi ada yang nanggung, maka beliau menyolat. Atau tidak punya hutang sama sekali, beliau juga menyolat. Tapi jika kemudian yang bersangkutan meninggal, masih punya tanggungan hutang dan tidak memiliki harta yang cukup untuk melunasi hutangnya, maka Rasulullah SAW akan bersabda, "Sallu di akhir. Salatlah kalian kepada saudara kalian untuk saudara kalian." Karena begitu besarnya tanggungan hak adami kepada saudaranya yang lain. Nah, tetapi pada masa akhir Rasulullah SAW, sebelum beliau meninggal, ya, Allah membuktikan bahwa memang konsep Islam ini benar-benar memberikan sebuah jaminan. Sehingga Rasulullah SAW yang tadinya hanya nyolati orang-orang yang memang meninggal tanpa hutang, atau menyolati orang yang meninggal tapi memiliki cadangan untuk melunasi hutangnya, atau ada orang yang menjamin melunasi hutangnya, pada akhir masa beliau sebelum dipanggil Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan, man mata fa'ala wa alaihi dainun fa'alayya qadau. Barang siapa yang meninggal kemudian dia masih punya tanggungan hutang, maka tanggungan itu adalah hutang itu menjadi tanggungan alias tanggungan dari Baitul Mal. Ya, berarti ini tanda apa ini? Ini adalah tanda sebuah kemakmuran, keterjaminan. Wa man mata falahu malun fali warthati. Barang siapa yang meninggal sementara dia memiliki harta, maka harta itu tidak untuk negara, tetapi harta itu adalah untuk ahli waris. Masya Allah, ya. Ini sungguh merupakan sebuah bukti konkret di mana syariat Islam ini memang menjangkau aspek zahir maupun batin, aspek batin maupun zahir. Ya, semua Allah jangkau dan itu terbukti. Nah, sampai saat ini kaum muslimin yang kemudian menjadi umat yang sebenarnya memiliki hak untuk mengelola harta benda dunia ini. Jadi Allah mengatakan, "Qul man harrama zinatullah allati akhraja lil ibadi wa thayyibati minar rizq. Qul ya lil ladzina amanu bil dunya khalisatan yaumil qiyamah." Katakanlah Muhammad, siapa yang mengharamkan perhiasan Allah yang Allah keluarkan buat para hamba, apakah itu emas, perak, apakah itu hasil wa thayyibati minar rizq, dan juga rezeki-rezeki yang baik, apakah itu perkebunan, atau perdagangan, ataukah itu jasa, apapun sumber rezeki yang baik. Qul ya lil ladzina amanu, katakanlah Muhammad, itulah milik orang beriman. Itu adalah milik orang beriman. Di mana itu? Fil hayat dunia, dalam kehidupan dunia. Maka Ibnu Katsir mengatakan, ya makhluqatun
lilladzi amana billahi wa abada. Allah ciptakan bumi seisinya ini, harta dan kekayaan ini memang Allah ciptakan untuk orang yang beriman, ya, dan beribadah kepadanya. Hah? 50 ya? Ya. Buset. Wa in syarakahum fiha kufar, walaupun orang kafir itu nunut itu kita. Tuh, ini menit yang masuk gimana lagi? Ini top. Jadi Mana? Coba lihat, orang kelihatan yang nggak? tidak beriman itu sifatnya hanya ikut-ikutan, ya, di dunia ini. Jadi kaum muslimin harus mengelola, dan Allah yang mengatakan itu, yang menciptakan dunia dan seluruh kekayaan ini adalah Allah, dan beliau yang mengatakan bahwa ini adalah Allah ciptakan buat nanti. Nanti khalis laimul qiyamah, nanti dari kiamat itu murni hanya milik orang beriman. Orang tidak beriman sama sekali tidak punya bagian. Maka ketika orang beriman, orang kafir bilang kepada penghuni surga, wana ashabun ashabal jannah an aqidu alaina min ma min rasulullah qalu inna Allah haramun kafir. Orang neraka mereka mengatakan kepada penduduk surga, abitu alaina min ma, tolong dong tuangkan air dari surga sedikit aja deh, nggak apa-apa, ya, atau apapun deh, ya, kami sangat butuhkan itu. Tapi jawabnya ahli surga, innallaha harramahu ma'al kafirin. Sayangnya Allah mengharamkan semua itu buat orang yang tidak beriman kepada Allah neraka. Nah, kita dalam kondisi demikian ternyata kondisi kaum muslimin sebelum mengembirakan, masih banyak kaum muslimin yang dalam kondisi tidak berpunya. Dan itu solusinya harus dengan zakat pertama, ya. Dan yang kedua adalah perlu adanya pencerahan buat kaum muslimin bahwa mereka sebenarnya adalah orang berhak terhadap pengelolaan dan kepemilikan. Kaum muslimin statusnya sebenarnya ini secara dari perspektif Allah, kaum muslimin itu memiliki, ya, tetapi tidak mampu untuk mengelola. Gara-gara mungkin belum menyadari tentang kepemilikan itu. Sertifikat melalui ayat ini mungkin belum dipahami dengan baik, ya, sehingga masih banyak yang perlu dibantu dengan. Saya pikir begitu sebagai pembuka, ya. Dan apakah saya bisa langsung menjawab beberapa hal yang telah disampaikan? Begitu, Firjun? Alhamdulillah. Dalam WA kah? Apa gitu? Baik, Ustaz. Alhamdulillah, demikian tadi penyampaian pengantar terkait kajian seputar zakat pada malam ini dari Ustaz kita, Ustaz Abdul Khalik LCMHI. Dan kami membuka kesempatan untuk ayah bunda yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz bisa menyalakan tombol mikrofonnya terlebih dahulu, atau bisa melalui kolom chat dan juga melalui nomor WA dari Baitul Mal Hidayatullah yang biasa menghubungi Bapak Ibu ayah bunda semuanya. Silakan, kami persilakan. Baik, ada satu pertanyaan dari Ibu Anissa Anindya, Sarjana Ekonomi MM, terkait dengan izin bertanya, Ustadz, profesi saya sebagai dosen part-time, penghasilan tidak tetap dan belum mencapai nisab. Sementara pengeluaran saya tetap, jadi bagaimana solusinya? Apakah boleh setiap bulannya saya sisihkan 2,5% dari penghasilan saya tersebut? Silakan Ustadz, bisa ditanggapi terlebih dahulu satu pertanyaan pertama. Saya alhamdulillah, saya pikir ini adalah bukan semangat yang luar biasa. Tetapi zakat ini ada namanya syarat wajib. Syarat wajibnya adalah muslim, kemudian memiliki harta yang memenuhi wajib zakat. Di antaranya adalah pertama, memang harta itu memenuhi atau setara dengan nisab. Kalau untuk penghasilan adalah sesuai sebagai keputusan dalam Permenak itu, yaitu adalah senilai 85 gram emas murni yang dimiliki adalah setara dengan minimal 85 gram emas murni. Saat ini
Mas murni mungkin kalau taruhlah kalau 1 jutaan, ya, Mas murni 24 karat, ya berarti 85 gram berarti kan 85 juta. Kalau belum memenuhi berarti belum terkena kewajiban zakat. Ya. Berarti Kalaupun kemudian berinfak, kalaupun dia ibu mengeluarkan infaknya sebagai infak, maka itu boleh, ya, itu tidak ada masalah. maaf, boleh tanya. Atau optimis nanti insya Allah akhir tahun mungkin akan ada rezeki nomplok itu sebagai cicilan zakat, tidak ada masalah. Yang jelas Dikumpulin dulu aja ya Ustadz. Oh iya, boleh dikumpulin dulu juga boleh. Berapa bulan dirapel gitu ya? Nah, boleh. Sebaiknya begitu. Iya, boleh. Baik, terima kasih. Apa? Iya, monggo. Baik, Ibu Anissa, terima kasih. Semoga bisa menjawab pertanyaan Ibu ya, Bu. Kita lanjut, Ustadz, ke pertanyaan kedua dari Bapak Efri. Assalamualaikum Ustadz, selamat malam. Izin bertanya, saya adalah pegawai tetap di suatu instansi swasta. Saya mendapatkan gaji bulanan dan bonus pada jangka waktu tertentu. Terhadap hal tersebut, saya selalu mengeluarkan zakat secara rutin sebesar 2,5% setiap kali mendapatkannya. Saya juga mendapatkan pinjaman dari kantor yang kemudian saya keluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Terhadap berbagai pendapatan tersebut, gaji, bonus, dan pinjaman, saya sisihkan sebagian untuk membeli logam mulia atau LM emas untuk tabungan masa pensiun saya. Pertanyaannya, apakah terhadap LM tersebut kami wajib mengeluarkan zakatnya kembali, mengingat kami juga masih memiliki kewajiban membayar cicilan dari pinjaman tersebut, Ustaz. Mohon pencerahannya. Silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak siapa tadi? Dari Bapak Efri, Pak Efri. Bapak Efri, ya. Bapak Efri, alhamdulillah. Ya. Status uang yang masuk ke kita dengan cara pinjaman itu ketika masuk dan kita terima, itu statusnya apa? Statusnya otomatis menjadi milik kita, walaupun kita punya kewajiban untuk mengembalikan ya, pada saat dan pengembalian dalam bentuk cicilan. Nah, ketika kemudian pinjaman itu satu sisi menjadi bagian simpanan kita, ya, itu yang pinjaman adalah kita simpan, kita simpan. Nah, simpanan itu kalau kemudian dia lebih dari 1 tahun dan nilainya adalah 1 nisab atau lebih, dan wujudnya telah menjadi mal zakawi. Mal zakawi itu berarti wujudnya adalah wujud emas, perak, dan logam mulia itu ya. Maka dia terkena kewajiban zakat. Adapun masalah hutang yang jatuh tempo dan ternyata bisa dibayar tanpa mengusik simpanan tadi, tanpa mengusik logam mulia tadi, ya berarti logam mulia tadi masih dalam kondisi yang utuh. Ya. Kalaupun gampangannya itu mengurangi selama hutang jatuh temponya itu ternyata cicilannya yang jatuh tempo itu mengurangi, kalaupun mengurangi logam mulia tadi tidak sampai kurang dari 1 nisab, ya. Kalaupun dikurangi ternyata yang tersisa masih 1 nisab atau lebih, ya berarti pada tahun itu masih berkewajiban untuk menunaikan zakatnya. Intinya hutang itu yang harus atau yang dihitung sebagai pengurang zakat adalah hutang yang jatuh tempo. Ketika ada jatuh hutang yang jatuh tempo itu kemudian dilunasi dan ternyata masih ada
saldo atau simpanan yang lebih daripada nisab, ya berarti yang bersangkutan berarti masih berkewajiban untuk zakat. Adakah lagi Pak Firjun? Baik, terima kasih Ustadz. Semoga bisa menjawab untuk pertanyaan Pak Efri tadi ya Pak. Kami kembali membuka kesempatan pada teman-teman yang para Bapak Ibu. Nah, ini ada pertanyaan lagi Ustadz dari Bapak Muhammad Iqbal. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya. Di sebuah aplikasi hitung zakat, sebuah marketplace, saya mencoba mengisinya dengan nilai tabungan atau harta dengan jumlah yang lebih kecil dari nilai total hutang KPR yang tersisa. Hasil perhitungan tersebut menyatakan kamu belum wajib bayar zakat mal. Apakah demikian? Mohon pencerahannya Ustadz. Jazakallah, terima kasih. Ya, saya yakin ketika diisikan itu memang saldonya yang ada belum mencapai nisab, ya, sehingga kemudian jawaban yang di aplikasi mau demikian. Ya, saya yakin memang diisikan adalah kurang dari nisab. Ya. Beberapa kelas saya coba juga begitu, kayak di punya Basnas juga demikian. Ya. Kalau mereka memang menerapkan namanya aturan batas minimal atau nisab itu. Tadi Pak Muhammad nggak menjelaskan ya berapa itu yang dimasukkan ya, atau yang di situ muncul saldonya berapa, tidak disampaikan. Baik. Baik, semoga bisa menjawab pertanyaan Pak Muhammad Iqbal tadi. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Darusman. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya jika setiap bulan, jika setiap bulan sudah membayar zakat penghasilan dan sebagian dari penghasilan tersebut ditabungkan, kemudian sekitar beberapa tahun kemudian tabungan tersebut telah mencapai nisab, apakah wajib membayar zakat untuk tabungan tersebut? Kemudian, jika di tahun depan tabungan tersebut masih tersimpan, apakah tetap wajib membayar zakatnya kembali? Jazakallah Ustaz. Silakan Ustaz dari Bapak Darusman. Iya, zakat tiap bulan yang dilakukan itu bisa diakumulasi di akhir tahun. Zakat yang telah tertunaikan dalam satu tahun itu jumlahnya berapa, kemudian pada akhir tahun saldo yang dimiliki ada berapa, kemudian jika memang itu ada kewajiban, jika memang lebih dari satu nisab dan jumlahnya adalah X misalnya, sementara akumulasi dari zakat yang telah ditunaikan tiap bulan itu adalah Y, dicoba Y dikurangi X, ya, atau X dikurangi Y, alias kewajiban zakat di akhir tahun itu jika dibandingkan dengan akumulasi zakat yang telah dilakukan dalam setiap bulan, itu besaran mana? Jika ternyata jika kewajiban zakat itu setara dengan nilai, ya, dengan nilai zakat yang telah tertunaikan per bulan itu, akumulasi zakat yang telah tertunaikan per bulan, ya berarti zakat tahun itu telah tertunaikan. Ya, itu paling mudahnya demikian. Dianggap bahwa zakat bulanan itu bisa dinilai sebagai takjil zakat, sebagai apa? Sebagai zakat yang dilaksanakan sebelum jatuh tempo, ya, atau takjil namanya. Takjil. Ini pola yang pertama, ya, ketika menganggap bahwa zakat pendapatan itu adalah dilaksanakan di akhir tahun, sehingga bulanannya itu dianggap sebagai cicilan zakat, ya, cicilan zakat. Kalau ternyata total cicilan zakatnya itu
lebih besar daripada kewajiban zakat di akhir tahun, ya berarti ya sisanya itu sedekah, ya, jadi sedekah. Tapi kalau ternyata kewajiban zakatnya akhir tahun itu lebih kecil daripada lebih lebih besar tadi, tidak boleh juga kemudian sisanya nanti diambil lagi, ya. Udah kadung tak berikan, tak ambil lagi. Ya itu tetap dianggap sebagai sedekah. Ya. Nah kalau ternyata kurang, misalnya akumulasi zakat yang telah tertunaikan tiap bulan, misalnya totalnya adalah 2 juta. Sementara kewajiban zakatnya di akhir tahun itu 3 juta. Ya berarti tinggal nambah 1 juta. Namun begini, ada yang kalau itu sesuai dengan yang berpendapat memang zakat penghasilan itu adalah memang tidak ada haulnya, ya, tidak ada haulnya. Tiap bulan dilakukan, memang ya tiap bulan dilakukan tanpa haul, ya setiap kali mendapatkan, bukan sebagai cicilan, maka berarti sisa atau saldo yang terkumpul yang memang usianya, ya, yang usianya sudah memasuki tahun kedua, barulah ada kewajiban lagi. Sisa saldo yang usianya memasuki tahun kedua, baru ada kewajiban zakat tahunan. Ya. Memang mungkin agak ribet ya. Gimana untuk mengecek saldo yang sudah berumur 2 tahun dan mana yang tahun. Tapi paling simpel sebenarnya kalau dianggap sebagai biar tidak terjadi zakat 2 kali, maka zakat bulanannya dianggap sebagai cicilan. Ya. Atau kalaupun yang ketiga, bisa juga kalau dianggap bahwa daripada nggak apa-apa deh kalau sedikit ada yang double, ternyata saldo akhir tahunnya itu melebihi dari 1 nisab, kemudian dizakati lagi. Ya, tentu pasti itu ada yang double memang, pasti ada yang double. Tapi prinsipnya la sunayya fil zakat, tidak ada double zakat. Jadi intinya sebenarnya kata Rasulullah adalah demikian. Saya pikir kalau itu dipakai dianggap bahwa yang bulanan sebagai cicilan, maka itu paling mudah, ya, paling mudah. Begitu, Muhammad. Ya. Semoga itu bisa jelas gitu. Ya. Baik Ustadz, terima kasih. Adakah yang tertinggal dari pertanyaan tadi? Sudah Ustadz. Ini melanjutkan terkait dengan pertanyaan Pak Iqbal tadi. Dia memasukkan tabungan 150 juta dan sisa KPR 300 juta Ustadz. Mohon pencerahan dari Pak Muhammad. Bahwa dia memasukkan ke kalkulator zakat tadi senilai 150 juta tabungan dan sisa KPR 300 juta Ustadz. Loh, sisa KPR. Tapi di situ jelaskan nggak sisa KPR itu harus dilunasi apakah langsung di bulan yang sama atau enggak? Kalau kayaknya itu dihitung sebagai sisa KPR itu adalah yang harus dilunasi pada tempo yang sama sehingga nanti minus, ya saldonya jadi minus. Ya, kayaknya begitu. Tapi kalau itu cicilan, misalnya cicilan KPR per bulannya sekian, ya itu baru nanti kalau berbeda. Baik, sangat tergantung nominal jatuh temponya. Ya. Ustadz, ini ada pertanyaan dari Pak Ismoyo di Jakarta. Beliau minta diklarifikasi terkait dengan bukankah zakat itu dibayarkan 2,5% atas harta yang telah mengendap 1 tahun dan telah mencapai nisab, Ustadz? Mohon dicerahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ismoyo ya. Ya. Jadi ada harta yang memang disepakati bahwa zakatnya adalah idza hal alil haul, jika lewat 1 haul atau 1 tahun hijriah, yaitu adalah zakat simpanan emas, perak,
uang simpanan, ya. Kemudian yang kedua adalah zakat murudut tijarah, yaitu adalah zakat hasil perdagangan, ya, barang dagangan, ada barang dagangan. Itu memang tahunan, ya, kalau itu tahunan. Yang ketiga adalah zakat ternak, ya. Ternak itu juga tahunan. Selain itu, kalau zakat untuk hasil asimar, azru, wasimar, hasil tanaman dan buah-buahan, yaitu adalah yang terkait dengan makanan pokok, entah itu adalah padi, ataukah itu adalah kurma, atau zabib, atau adalah anggur. Maka yang seperti itu adalah yaumah hasad, pada saat itu dipanen. Ya, begitu. Itu awalnya dasar fikihnya begitu. Cuma ada jenis-jenis pemasukan dan penghasilan baru yang kemudian ini ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Misalnya yang menjadi perdebatan adalah terkait dengan tadi zakat pendapatan, kayak pegawai, kayak dokter, sebagainya. Itu yang kemudian jadi sebuah perdebatan karena dulu tidak ada, ya. Tapi prinsipnya yang tadi yang tahunan adalah zakat harta simpanan berupa emas, perak, uang, ya. Kemudian adalah barang dagangan, dan yang ketiga adalah ternak, ya. Itu yang pokoknya begitu. Yang lain-lain yang baru-baru kemudian muncul perbedaan pendapat, ya. Seperti apakah itu pegawai negeri, kayak dokter yang tiap hari dapat jasa untuk mengobati dan sebagainya, itu menjadi khilaf, ya. Cuman dalam Permenak tahun 2014 dijelaskan bahwa pendapatan seperti itu dizakati jika memenuhi nisab, maka zakatnya 2,5% per kali mendapat, setiap kali mendapat. Kalau pegawai negeri dapat tiap bulan, ya zakat bulanan, ya. Kalau itu yang tidak dapat pegawai negeri atau swasta, ataukah itu sifatnya tidak tetap, ya, jasa, seorang advokat dan sebagainya, ya setiap kali mendapatkan. Itu sesuai dengan yang terdapat dalam Permenak tahun 2014, ya. Gitu. Baik Ustadz. Ustadz, ini ada pertanyaan dari Bapak Doni Fitrian. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya untuk rental mobil. Bagaimana Ustadz cara menghitung zakatnya? Jazakumullah khairin. Ya, Bapak, siapa tadi? Doni Fitrian. Pak Doni, ya. Ya, alhamdulillah. Ya, untuk rental ini kan berarti jual jasa, ya, jual jasa. Mobilnya sendiri sebagai modal, ya, sebagai modal. Maka untuk itu yang dizakati adalah hasilnya. Sebenarnya kata Rasulullah, laisa ala rajuli fi baiti wala amti wala farsi zakat. Tidak ada kewajiban zakat buat seorang terhadap rumahnya, hamba sahanya, kudanya, ya. Semua, ya. Kalau rumah sebagai untuk memenuhi kebutuhan primernya, akhir tahun saldonya masih memenuhi nisab, maka zakatnya 2,5%. Adapun pada fisik mobilnya nggak ada zakat, ya, nggak ada zakat. Sebagaimana kalau orang punya toko, ya, yang dihitung di akhir tahun adalah nilai barang-barang di toko, uang yang ada yang dia miliki itu yang diakumulasi, sementara nilai tokonya sendiri, nilai dari rak-rak toko, ya, mobil toko dan sebagainya, mobil yang sebagai alat transportasi yang toko, maka semua itu tidak dihitung sebagai harta zakat. Gitu. Baik, terima kasih Ustadz. Kami persilakan tadi Bapak Amri Alamsyah. Apakah ingin bertanya secara langsung? Silakan nyalakan mikrofon.
Amri Alamsyah, silakan. Atau sedang mengetik, kami persilakan juga. Silakan kepada ayah ibunda semua, apabila ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Amri Alamsyah? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik Ustadz. Silakan. Izin bertanya Ustadz. Fadal. Eh, mengenai zakat mal Ustadz. Iya. Itu kan kalau mencapai nisab baru kemudian kita wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Iya. Kemudian kalau misalnya pada suatu ketika jumlah simpanan kita itu menurun, kemudian dia di bawah nisab, pada saat itu apakah kita menurun dikarenakan saat itu kita membeli aset gitu, yang tadinya memang jumlahnya sudah di atas nisab, tapi kemudian kita membeli aset sehingga jumlah dana di tabungan menjadi berkurang dan di bawah nisab. Nah, apakah saat itu masih wajib kita untuk mengeluarkan zakat mal yang 2,5% atau tidak, Pak Ustadz? Itu saja. Baik, alhamdulillah. Jadi gini, ada dua pendapat ya, tentang masalah dawamu miqdar nisab, tentang kelestarian dan keberlangsungan jumlah memenuhi kadar nisab. Dalam madzhab Syafi'i mengatakan bahwa ya nisab itu untuk bisa mencapai wajib zakat jika berlangsung sepenuh tahun. Begitu satu saat ternyata harta yang kita miliki itu berkurang dari nilai nisab, misalnya bulan Ramadan itu ya, setelah kita selesai zakat kita masih punya saldo 100 juta ya, berarti masih atas nisab. Kemudian di bulan haji, di bulan Dzulhijjah, karena kebutuhan apa begitu, tiba-tiba kemudian harta kita tadi dibelanjakan, misalnya dibelanjakan sesuatu yang sifatnya tidak zakawi, bukan harta yang terkena zakat, misalnya untuk beli mobil kan, betul. Ya, contohnya ya. Ya. Di bulan Dzulqa'dah kemudian tinggal 25 juta, misalnya. Berarti kan di bawah nisab. Ya. Kemudian berlangsung lagi Dzulqa'dah, kemudian Muharram, ya. Muharram, Safar. Muharram masih belum memenuhi nisab. Safar, kemudian baru dapat lagi harta, entah karena ada dapat untung dan sebagainya di bulan Safar, baru terpenuhi lagi misalnya 90 juta. Ya. Berarti menurut Muhammad Syafi'i ini haul kita itu mulai dari bulan Safar itu punya kewajiban zakat lagi nanti di bulan Safar berikutnya, ya, tidak di Ramadan lagi, walaupun tadinya mungkin aktif di bulan Ramadan, karena terputus berkurang dari satu nisab, maka jadi kewajiban zakatnya nanti di bulan akhir Dzulqa'dah, ya, akhir Dzulhijjah, akhir Muharram, ya. Tetapi yang saat ini dipakai dan cukup memudahkan adalah pendapat Abu Hanifah yang menyatakan yang penting dilihat pada ujung masing-masing ujung tahun. Kekurangan dari nisab di tengah-tengah tahun tidak mempengaruhi. Ya, di bulan Ramadan ternyata masih setelah selesai zakat di bulan Syawal masih ada 100 juta. Walaupun di tengah tadi ada kurang sampai 25 juta, tinggal 30 juta, ya. Nanti di Ramadan lagi ternyata uangnya tambah lagi 100 juta. Ya berarti di bulan Ramadan itu sudah mencapai haul lagi dan berbagai macam lagi. Dan itu memudahkan.
Karena kalau orang terus-menerus untuk meneliti per hari duitnya ada berapa, akan kesulitan atau berpindah-pindah jatuhnya bulan zakatnya menjadi sulit. Ya, Begitu. baik Ustadz. Terima kasih atas jawabannya Ustadz. Apa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ada satu pertanyaan Ustadz dari Mas Satria di Tangerang. Ustadz, untuk pedagang emas, bagaimana cara menghitung zakatnya? Apakah dengan menghitung total kepemilikan emasnya atau laba dari usahanya tersebut? Mohon pencerahannya, Ustadz. Ya, emas yang didagangkan itu berarti kan harta dagangan. Ya, bahkan nggak didagangkan pun emas itu wajib dizakati dari dari materinya itu atau dari nilainya. Jadi apalagi menjadi sebuah barang dagangan. Jadi bukan emas saja kalau orang berdagang, maka semua barang dagangan itu dinilai. Apa yang kita sediakan untuk didagangkan itu dinilai. Untuk itu, dan tidak ada perdagangan itu yang dikeluarkan hanya untungnya. Ya. Perdagangan itu dihitung, diakumulasi nilainya dari modal dan keuntungan yang ada. Modal dan seluruh modal dan keuntungan yang ada. Ya. Jadi zakat yang ada emas yang ada di toko itu berapa? Ya, nilainya berapa? Duit yang ada yang dimiliki ada berapa? Di total, kalau memang lebih dari nisab, ya berarti dia punya kewajiban zakat 2,5%. Nah, tapi kalau toko emas ya pastilah dia ada nisab. Tapi perlu diwaspadai ya, dalam menghitung, dibedakan antara harta dagangan kita, ada harta dagangan pemilik toko yang dimiliki pemilik toko, dan harta konsinyasi. Ya. Dikatakan sebagai harta dagangan kita adalah memang barang dagangan yang kita beli, ya, yang kita beli untuk kita dagangkan, itulah harta dagangan. Ya. Adapun kalau itu barang-barang titipan orang, Pak, sekarang kan banyak orang hanya buka toko, ada outlet begitu, ada orang lain yang ngisi, ya, orang ngisi, laku, bayar, kalau nggak laku balik. Ya. Barang-barang seperti ini, ketika kita menghitung harta zakat, ini tidak masuk dalam akumulasi, karena itu bukan barang dagangan kita, itu barang titipan. Ya. Barang titipan. Orang punya showroom mobil juga begitu. Yang dihitung sebagai barang dagangan pemilik showroom adalah yang memang mobil dia yang dia beli dari orang lain. Adapun kalau orang lain ada nitipkan mobil untuk dipaksakan itu, ya itu tidak dimasukkan dalam akumulasi atau kalkulasi harta zakat. Tidak perlu dikalikan dengan 2,5%. Ya, jadi masalah nanti akan mengurangi banyak. Kita akan menzakati barang dagangan orang lain kalau begitu nanti. Itu catatannya. Baik, semoga mendapatkan literasi yang baik dari Ustadz tadi. Kami persilakan, masih ada waktu kepada Ayah Bunda. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Ini salah satu pertanyaan dari Mas Abu Bakar Firdaus 98. Bagaimana dengan seorang yang profesinya sebagai nelayan, Ustadz? Sebagai seorang nelayan dan petani itu, bagaimana ukuran besarannya? Maksudnya mungkin besaran zakatnya kalau petani dan nelayan seperti apa, Ustadz? Silakan, Ustadz. Iya, kalau untuk nelayan, kalau nelayan itu di Permenak dikatakan bahwa ini sekali lagi ini, nelayan itu juga belum ada cara maskot ini, belum ada tekstualnya dari Al-Quran dan hadis tentang nisabnya berapa, kadarnya berapa. Ya, ini berarti menjadi ladang ijtihad para ulama.
yang kemudian dirangkum oleh para ulama kita dan kemudian dirumuskan dalam peraturan Menteri Agama bahwa ikan atau hasil budidaya atau tangkapan jika memenuhi nisab, ya, maka zakatnya adalah 2,5%. Nisabnya adalah sesuai dengan nisab harta dagangan, yaitu 85 gram emas, ya, senilai 85 gram emas. Dan dikeluarkan setiap kali menghasilkan, ya, sekali dihasilkan. Kalau itu hasil budaya juga demikian, setiap kali panen, apakah udang, apakah windu, apakah itu bandeng dan sebagainya, setiap kali panen, kalau nilainya adalah setara dengan 85 gram emas, maka itu zakatnya 2,5%. Adapun petani, kalau petani itu kan sudah ada hadisnya, ya. Dasarnya dulu adalah kata Rasulullah, pertama untuk nisabnya, kalau dulu kan 5 wasak. 5 wasak itu berapa? 5 wasak kalau itu dikonversi dengan saat ini adalah 653 gram. 653 kilogram. Dikatakan dalam Permenak memilih 653 kilogram gabah. Ya, 653 kilogram gabah. Adapun kalau itu beras bersihnya adalah 523 kilogram beras. Jika seorang petani kemudian memiliki hasil panen, ya, setara dengan itu, kemudian Yusuf itu mengatakan itu juga dipotong dengan operasional, ya. Hasil panenan dipotong dengan operasional ya, untuk misalnya untuk pekerjanya, untuk dan sebagainya itu, dan sisanya ternyata mencapai nisab tadi, maka zakatnya adalah berarti 10%, karena kalau operasionalnya dipotong semuanya. Ada pendapat yang lain mengatakan ongkos operasional tidak dihitung, ya, para pekerja itu nggak dihitung. Yang penting adalah pengairannya, sebagaimana zahirnya hadis. Kalau memang itu diairi dengan air hasil beli, air pengairan dengan cara kita membeli atau mengupahi orang untuk mengairi, maka zakatnya 5%. Kalau airnya gratis, maka zakatnya adalah 10%. Ya, saat ini kan petani itu kan kasihan sekali, ya. Sekarang dengan pupuknya saja dari keterangan para pakar tuh ya hampir dipastikan rugi, ya, orang apalagi petani untuk dan sebagainya dibanding dengan pupuknya, ya, apalagi kalau pupuknya non subsidi, masya Allah. Saya pikir begitu. Ya. Baik, terima kasih Ustadz. Penjelasan atas pertanyaan dari Mas Abu Bakar Firdaus tadi, mudah-mudahan bisa mencerahkan kita semua. Alhamdulillah. Apaan, jazakallahu khairan. Nah, ini tanggapan dari beliau atas jawabannya. Terima kasih Ustadz. Baik. Ya, kalau saya pribadi lebih cenderung bahwa kayak pupuk, kayak apalagi untuk para pekerja itu dipotongkan dari nilai panenan, dikonversi dengan nilai panenan. Baru kemudian sisanya dilihat apakah sisanya itu masih memenuhi nisab atau tidak. Sebab kalau nggak itu dengan dihitung, ya kasihan betul, ya, mereka tidak lagi, bisa jadi sebenarnya kalau akumulasinya wajib zakat, tapi sebenarnya dalam kondisi yang sangat rugi. Baik. Terima kasih Ustadz. Baik, ayah bunda, para sahabat BMH, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, tibalah kita di penghujung agenda kita pada kajian via online pada hari ini.
kami ucapkan terima kasih atas ilmu yang bermanfaat dari Ustadz Abdul Khalik LCMHI dan juga partisipasi dan betapa antusiasnya para peserta sahabat BMH yang hari ini mengikuti kajian kita pada hari ini. Sebelum kita tutup, kami kembali mengingatkan bahwa pada periode 19 Mei hingga 13 Juli 2023, Baitul Mal Hidayatullah senantiasa mengajak bahu-membahu para sahabat ayah bunda semua untuk bisa memberikan kontribusi dalam pembangunan renovasi Masjid Ummul Qura yang bertempat di Pondok Pesantren Hidayatullah Depok. Saat ini laporan yang bisa kami sampaikan sudah dalam tahap pengerjaan struktur basement untuk lantai 1, pekerjaan struktur lantai 1 dan 2, dan pekerjaan pemasangan hebel. Dan juga dana yang masuk baru sekitar 30%. Kami saat ini membutuhkan uluran dan bantuan dari Bapak Ibu untuk menyelesaikan pengerjaan pada tahap selanjutnya. Karena ada 2.700 santri jamaah yang terdiri dari santri maupun masyarakat sekitar yang akan menjadi ladang amal jariah bagi ayah bunda yang dirindukan surga. Baik, silakan hubungi para layanan BMH yang biasa menghubungi ayah bunda di nomor WhatsApp yang biasa kita layani. Sebelumnya, sebelum kita tutup acara ini, kami minta Ustadz dan seluruh ayah bunda untuk mengabadikan kegiatan kajian ini dengan dokumentasi berfoto bersama. Kami persilakan ayah bunda untuk bisa menyalakan video sebentar agar kesempatan silaturahim dan kajian ini semakin berkah. Silakan, akan diambil oleh para petugas admin kita pada malam hari ini. Kami persilakan layar 1, senyum 1, 2. Baik, layar 2 ditahan. Silakan. 1, 2. Layar ketiga, silakan teman-teman para petugas admin. Baik, sudah. Layar keempat, ini banyak sekali hari ini, sampai ada 50-an yang bergabung. Dan terakhir, silakan. Oke, terima kasih kami ucapkan kepada para ustadz dan juga seluruh sobat BMH yang dirindukan surga. Mudah-mudahan langkah kita hari ini, kegiatan kita ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup kajian kita malam ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillah. 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 Amin. Baik, kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Ustadz Abdul Khalik LCMHI atas ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dan juga kami ucapkan jazakallah khair kepada seluruh ayah bunda sahabat BMH atas partisipasi pada malam hari ini. Sampai ketemu di kajian-kajian online yang tak kalah menarik di waktu yang akan datang. Saya Firjun Zailani pamit undur diri. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ayah bunda, sahabat semuanya, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat beristirahat. Waalaikumsalam.